Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Garlic JR dan juga anak buahnya mereka menyerang Istana Langit dan membuat Mr. Popo harus melarikan diri dari Istana Langit. Tapi sayangnya, Garlic JR dan juga anak buahnya berhasil menangkap Mr. Popo. Tak lama kemudian, Dewa Kami datang ke Istana Langit dan dia melihat kalau Mr. Popo sudah tertangkap oleh Garlic JR. Kan Dewa Kami mencoba untuk melawan Garlic JR dan juga anak buahnya. Namun sayangnya, dia pun harus bernasib sama seperti Mr. Popo, yaitu terkurung di dalam sebuah botol kaca. Tak lama Garlic JR pun segera membuka sebuah botol yang berisi kabut hitam, di mana kabut hitam itu bernama air Aquamis, di mana air Aquamis ini akan membuat Garlic JR bisa untuk mengandalkan seluruh umat manusia seperti layaknya iblis. Shin berpindah ke tempat Gohan yang saat ini sedang melakukan perjalanan menuju ke tempat dari Kami House bersama Haya Dragon. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan Haya Dragon melihat kabut hitam yang mulai menyebar. Dia pun segera memasukkan Gohan ke dalam sebuah gua yang berada di tempat tersebut dan segera menutup lubang gua itu dengan menggunakan tubuhnya. Setelah kabut hitam benar-benar menghilang, Haya Dragon dan juga Gohan pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kami House. Di tengah perjalanan, mereka pun menyadari kalau hewan-hewan yang berada di hutan tersebut telah dirasuki oleh kabut hitam alias air Aquamis yang membuat Gohan dan juga Haya Dragon segera meninggalkan hutan itu agar tidak terkena serangan dari hewan-hewan yang berada di hutan tersebut. Sementara itu di Istana Langit kita akan diperlihatkan Mr. Popo yang berusaha untuk keluar dari dalam botol tersebut. Tapi sepertinya hal itu sia-sia. Dewa Kami segera mengatakan kepada Mr. Popo kalau mereka tidak bisa melakukan apa-apa kali ini. Ditambah lagi mereka juga tidak bisa mengharapkan Goku yang saat ini sedang berada di planet lain. Juga Vegeta seharusnya jika dia masih berada di bumi mungkin dia bisa untuk mengalahkan Garlic JR dan juga anak buahnya. Tapi sayangnya dia malah meninggalkan bumi dan mencari keberadaan Goku saat ini. Sementara itu, di sisi lain terlihat kalau Cici datang lebih dulu ke tempat dari kakek Muten Roshi daripada Gohan. Di sana Cici marah-marah sambil mencari Gohan. Maron yang melihat Cici datang ke tempat tersebut, dia pun sedikit membuat Cici menjadi marah. Dan pada akhirnya terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Nah, di sini Krillin pun segera memisahkan Maron dan juga Cici dengan cara membawa Maron berenang di pantai. Tak lama kabut hitam dari air Aquamis akhirnya sampai ke tempat dari rumah kakek Kame Sennin dan juga yang lainnya, dan pada akhirnya membuat semua orang yang berada di tempat tersebut menjadi iblis terkecuali Krillin dan juga Maron karena mereka berdua menyelam di dalam air dan tak terkena efek dari kabut tersebut. Tak lama Gohan dan juga Haya Dragon akhirnya sampai ke tempat dari rumah kakek Kame Sennin. Di sana Gohan bertemu dengan Krillin dan juga Maron yang sedang berenang di dalam pantai. Tak lama mereka pun segera menuju ke rumah dari kakek Kame Sennin. Namun Cici dan juga yang lainnya yang telah berubah menjadi iblis malah menyerang Gohan, Krillin dan juga Maron yang membuat mereka menjadi sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi kepada Cici dan juga yang lainnya.
Secara tiba-tiba, anak buah dari Garlic JR datang ke tempat tersebut. Mereka berniat untuk menangkap Gohan dan membawanya ke Istana Langit. Anak buah dari Garlic JR pun menjelaskan bagaimana cara untuk mengembalikan orang-orang yang telah terinfeksi, yaitu dengan menggunakan air ultra super yang berada di Istana Langit. Dengan cara itu mereka bisa kembali seperti semula. Namun jika waktu 24 jam telah berlalu, maka orang-orang yang telah terinfeksi kabut hitam akan berubah menjadi iblis, dan air ultra super tidak akan bisa untuk mengembalikan mereka seperti semula. Di sini Gohan pun sangat kesal karena menyadari kalau mereka lah yang telah membuat orang-orang terdekatnya berubah menjadi iblis. Dia pun mencoba untuk menyerang anak buah dari Garlic JR tersebut, tapi sayangnya Gohan tak mampu untuk menghadapi mereka semua sendirian dan membuatnya menjadi tak berdaya. Namun beruntungnya Gohan karena Piccolo datang tepat waktu ke tempat tersebut untuk menyelamatkannya. Setelah kedatangan dari Piccolo, barulah dijelaskan bagaimana Garlic JR bisa keluar dari dalam Dead Zone, yaitu berkat Makiohoshi. Gampangnya, Makiohoshi itu adalah sebuah planet iblis yang setiap 5.000 tahun sekali akan mendekati bumi, di mana Makiohoshi ini akan mampu untuk mengaktifkan kekuatan dari para iblis dan meningkatkannya menjadi berkali-kali lipat, di mana Garlic JR yang terjebak di dalam sebuah Dead Zone akhirnya bisa keluar dari dalam Dead Zone tersebut karena Makiohoshi yang telah meningkatkan kekuatannya menjadi berkali-kali lipat dan berhasil keluar dari dalam Dead Zone dan siap untuk menguasai dunia. Anak buah dari Garlic JR pun mengajak Piccolo untuk bergabung dengan mereka, maka Garlic JR akan melupakan apa yang telah terjadi di masa lalu. Namun jelas Piccolo menolak tawaran dari mereka dengan mentah-mentah dan mengajak mereka untuk segera baku hantam. Tak lama pertarungan pun dimulai, di mana Piccolo dan juga yang lainnya harus bertarung melawan kawan-kawan mereka sendiri, yang membuat mereka menjadi sangat dilema dan juga tak bisa fokus dalam pertarungannya kali ini. Tak lama kemudian terlihat Hyatt Dragon datang ke tempat tersebut dan menyelamatkan Maron dan segera membawanya ke tempat yang aman. Piccolo meminta kepada Gohan dan juga Krillin untuk pergi ke Istana Langit mengambil air ultra suci. Nah, di sini Piccolo akan mengatasi orang-orang yang berada di tempat ini agar dia bisa mengulur waktu sampai Gohan dan juga Krillin mendapatkan air ultra suci tersebut. Setelah Gohan dan juga Krillin pergi ke Istana Langit, Piccolo pun kembali melanjutkan pertarungannya melawan para Z-Factor yang lain yang telah berubah menjadi iblis. Namun karena dia bertarung dengan orang-orang yang telah ia kenal, membuatnya menjadi cukup kesulitan bertarung melawan mereka karena tak bisa untuk mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki. Pada akhirnya Piccolo pun kalah pada pertarungan tersebut akibat dia terkena gigitan dari para Z-Factor lainnya yang telah berubah menjadi iblis dan membuatnya menjadi tepar. Sementara itu di sisi lain kita akan diperlihatkan para pasukan Frieza yang telah banyak mati akibat dibantai oleh seseorang. Dan ternyata orang yang telah membantai para pasukan Frieza tersebut adalah Vegeta yang sedang mencari keberadaan Goku. Dia pun membunuh satu anak buah Frieza yang masih tersisa karena tak mau memberitahu keberadaan Goku saat ini.
そう。我らに。おい、貴様に聞きたいことがある。そうだ。そいつはどこに行ったんだ。知らんのか。あの世でフリーザに会ったら伝えておけ。どこまでもおめでたい奴らだ。カカロット。 Kita kembali ke tempat dari Gohan dan juga Krillin yang pergi ke istana dari Dewa Karin. Di sana Gohan dan juga Krillin segera menitipkan Maron di tempat tersebut agar dia mendapatkan tempat yang aman. Sementara Gohan dan juga Krillin mereka langsung meluncur menuju ke istana langit. Singkat cerita, Gohan dan juga Krillin akhirnya sampai ke istana langit. Mereka terkejut karena melihat istana langit telah porak-poranda. Tak lama, Garlic JR pun keluar dari dalam istana langit dan menyambut kedatangan dari Gohan dan juga Krillin. Melihat Garlic JR, yaitu dalang dari semua orang yang telah berubah menjadi iblis, membuat Gohan dan juga Krillin menjadi sangat marah dan berusaha untuk menyerangnya. Namun secara tiba-tiba ada sebuah serangan yang hampir saja mengenai mereka berdua. Ternyata yang telah menembakkan tembakan laser tersebut adalah Piccolo yang telah berubah menjadi seorang iblis. Apakah yang akan terjadi selanjutnya kepada Gohan dan juga Krillin? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini. Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada episode yang lalu, Piccolo datang ke tempat dari rumah kakek Kame Sennin untuk menyelamatkan Gohan dari serangan anak buah Garlic JR. Dia pun menghadapi mereka semua sendirian. Namun, karena yang dilawan adalah teman-temannya sendiri, membuat Piccolo menjadi kesulitan bertarung melawan mereka dan membuatnya harus terkena gigitan dari para Z-Factory yang membuatnya menjadi tepar. Sementara itu, di sisi lain terlihat kalau Gohan dan juga Krillin telah sampai ke istana langit untuk mengambil air ultra suci. Namun secara tiba-tiba ada sebuah serangan yang hampir saja mengenai mereka. Ternyata yang telah melancarkan serangan tersebut adalah Piccolo yang telah berubah menjadi iblis. Di sini Gohan yang sangat kesal akibat Garlic JR telah mengubah semua teman-temannya menjadi iblis. Dia pun tak terima. Dia pun akhirnya melancarkan sebuah serangan kepada Garlic JR dan berhasil menggores pipinya. Melihat Gohan yang meningkatkan kekuatannya akhirnya membuat Garlic JR teringat di mana dulu Gohan adalah satu-satunya petarung yang mampu melampaui kekuatan dari para Z-Factor lainnya, dan Gohan lah yang telah mengantarkan dirinya masuk ke dalam Dead Zone. Untuk saat ini, Garlic JR sangat percaya diri kalau tak mungkin bagi Gohan untuk membunuhnya saat ini karena Dewa Bumi berada di tangannya. Garlic JR pun segera memanfaatkan hal tersebut dengan memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Gohan. Alhasil Gohan pun sama sekali tak melakukan perlawanan ketika dihajar oleh anak buah dari Garlic JR. Sementara itu, Garlic JR akan menonton penyiksaan anak buahnya kepada Gohan dan juga Krillin sampai Goku datang ke tempat ini. Nah, Krillin yang mencoba untuk menyelamatkan Gohan, dia malah terkena serangan dari anak buah Garlic JR yang membuatnya menjadi tak berdaya.
Sementara itu, jauh di luar angkasa sana, kita akan diperlihatkan Vegeta yang masih mencari keberadaan dari Goku. Vegeta sangat kesal karena dia tidak bisa menemukan keberadaan Goku saat ini. Tiba-tiba ada sebuah meteor yang sangat besar sedang menuju ke arah dirinya. Tanpa basa-basi, Vegeta pun segera menghancurkan meteor besar yang sedang menuju ke arah dirinya dengan menggunakan sebuah tembakan laser. Kita kembali ke tempat Gohan yang tidak terima akibat Krillin dilukai oleh anak buah dari Galik JR. Dia pun segera mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki untuk mengalahkan mereka berdua. Nah, kedua anak buah dari Galik JR ini segera menembakkan sebuah tembakan laser gabungan kepada Gohan. Namun Gohan mampu menahan tembakan laser dari mereka berdua dan segera membalas tembakan laser tadi dengan menggunakan jurus Masenko. Alhasil jurus Masenko tersebut berhasil menghabisi kedua anak buah dari Galik JR tersebut. Namun setelah Gohan mengalahkan kedua kroco tersebut, tiba-tiba Piccolo langsung menyerangnya dan membuat Gohan menjadi tak berdaya. Di saat Gohan tak berdaya, Piccolo pun langsung mencekik Gohan untuk membunuhnya karena saat ini Piccolo masih dalam pengaruh iblis. Tidak berhenti sampai di situ, Piccolo pun kembali menghajar Gohan dengan cara memukulnya dan melanjutkan menghajar Gohan dengan tembakan laser secara bertubi-tubi. Lanjut, Piccolo menghajar Gohan secara bertubi-tubi tanpa memberinya ampun dan membuat Gohan menjadi tak berdaya karena harus menghadapi Piccolo yang telah kembali menjadi iblis. Di tengah pertarungan, tiba-tiba kedua anak buah dari Galik JR yang masih tersisa menghentikan Piccolo untuk menghajar Gohan karena mereka berniat untuk segera menghabisi Gohan dengan kekuatan dari mereka berdua. Namun secara tiba-tiba Piccolo tidak membiarkan kedua anak buah dari Galik JR itu untuk segera menghabisi Gohan. Piccolo pun langsung meluncur ke arah Gohan dan mulai menghajarnya secara bertubi-tubi lagi dan membuat kedua anak buah dari Galik JR itu keheranan kenapa Piccolo tak membiarkan mereka berdua untuk menghabisi Gohan. Oh, izo.
もともとピッコロとDi saat semua orang fokus pada pertarungan Gohan melawan Piccolo, Krillin pun diam-diam mengendap masuk ke dalam istana untuk menyelamatkan Dewa Kami yang terkurung di dalam sebuah botol kaca. Namun tiba-tiba muncul sebuah pelindung yang membuat Krillin terhenti untuk menyelamatkan Dewa Kami. Menyadari kedatangan dari Krillin yang masuk ke istana ini, Garlic JR pun segera menghajar Krillin secara membabi buta. Garlic JR segera menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Krillin untuk membunuhnya. Gohan yang melihat kalau Krillin akan mati oleh tembakan laser tersebut segera mengeluarkan kekuatan tersembunyinya yang membuat Piccolo terkena serangan dari tembakan laser yang ditembakkan oleh Garlic JR sebelumnya kepada Krillin. Namun di sini Piccolo masih selamat walaupun terkena tembakan laser dari Garlic JR yang sebelumnya. Piccolo pun kembali berniat untuk menyiksa Gohan kedua kalinya, tapi Krillin segera mendorong tubuh Gohan yang membuatnya harus tersiksa oleh serangan dari Piccolo. Melihat Krillin yang telah mengalami luka cukup parah, sepertinya dia sudah tidak bisa untuk bertarung lagi. Piccolo pun segera melemparkan Krillin dan berniat untuk menargetkan Gohan lagi untuk ia siksa. Tiba-tiba Piccolo langsung menembakkan sebuah tembakan laser ke arah Gohan. Gohan segera menghentikan tembakan laser tersebut. Namun tembakan laser itu terus mendorong Gohan yang membuatnya akhirnya masuk ke dalam istana langit. Piccolo langsung menyusul Gohan masuk ke dalam istana langit dan mulai untuk terus menyiksanya. Piccolo bahkan memecah tubuhnya menjadi 3 dan terus menghajar Gohan dengan tubuhnya yang telah terpecah menjadi 3 ini. Gohan pun tak berdaya menghadapi Piccolo yang telah memecah tubuhnya menjadi 3 dan membuatnya menjadi sangat kewalahan bertarung melawannya. Tak lama Gohan pun melihat air ultra suci yang dimaksud oleh Garlic JR yang bisa mengembalikan orang yang telah berubah menjadi iblis seperti sedia kala. Gohan pun berencana untuk mengambil air ultra suci itu untuk mengembalikan teman-temannya yang telah berubah menjadi iblis. Di sini Gohan saat akan mengambil air ultra suci tersebut dihadang oleh 2 anak buah dari Garlic JR yang tidak akan membiarkan Gohan untuk mengambil air tersebut. Tiba-tiba Gohan dibuat terkejut ketika melihat Krillin juga telah terinfeksi oleh virus iblis. Nah, di sini Gohan yang masih berumur 5 tahun dia pun harus bertarung melawan Krillin dan juga Piccolo. Ditambah lagi Gohan juga tidak bisa untuk mengeluarkan semua kekuatan yang ia miliki kalau harus bertarung melawan teman-temannya sendiri. Alhasil Gohan pun tak bisa untuk bertarung serius melawan mereka dan membuatnya menjadi tak berdaya.
Setelah Gohan tak berdaya, Piccolo berniat untuk segera menghabisi Gohan. Tapi Garlic JR segera menghentikan Piccolo dan mengatakan kalau mereka masih membutuhkan Gohan sebagai sandera sampai Goku datang ke bumi. Namun di sini hal yang sangat mengejutkan terjadi. Ternyata Piccolo dan juga Krillin tidak benar-benar terinfeksi oleh virus iblis. Piccolo pun segera mengambil Dewa Kami dan juga Mr. Popo yang terkurung di dalam botol kaca dan segera membebaskan mereka berdua. Dan ternyata dari tadi Piccolo hanya berpura-pura kalau dia seolah-olah telah terinfeksi oleh virus iblis. Namun nyatanya tidak. Di sini Piccolo melakukan hal tersebut adalah untuk menjalankan rencana membebaskan Dewa Kami dan juga Mr. Popo dari tangan Garlic JR. Bahkan Gohan yang sebelumnya tak sadarkan diri, dia pun kembali sadar dari pingsannya. Piccolo pun menjelaskan kalau Gohan takkan mungkin mudah terluka kalau hanya terkena serangan seperti itu, karena Gohan telah ia latih sedemikian rupa dan membuat tubuhnya menjadi sangat kuat dan tak akan mudah terluka oleh serangan-serangan remeh. Dan alur cerita Dragon Ball Z part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.